Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, sobat sekalian, mari kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat ialah kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah. Salawat dan salam mari kita panjatkan pula kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat sekalian, kembali lagi bersama saya Tariq, sahabat saya, dan tentu dengan guru kami yaitu Bang Nur. Pada saat ini banyak sekali fenomena di kalangan remaja, yaitu 3F: fun, fashion, dan food. Nah, oleh karena itu kami sebagai seorang pemuda sangat menyoroti dengan permasalahan seperti ini. Apalagi di kalangan perempuan banyak yang ada opini yang mengatakan bahwasanya tidaklah wajib memakai kerudung, yang penting hatinya dulu dikerudungi. Nah, mari kita cari dan kulik bagaimana sih pendapat Bang Nur mengenai pendapat seperti itu yang ada di opini publik. Silahkan Bang Nur untuk jawab. Jadi kalau kita bicara tentang fenomena di tengah-tengah pemuda itu memang persoalan tentang food, fashion, fun itu menjadi poin yang sangat krusial di tengah-tengah pemuda. Soalnya tiga ini sebetulnya juga menjadi isu penting di tengah-tengah pemuda, seperti misalkan makanan, fashion, ya, kemudian kesenangan. Nah, kalau seperti yang tadi misalkan ditanyakan oleh itu terkait dengan opini masyarakat tentang kewajiban menerima Allah, ya, itu sebetulnya bagian dari persoalan yang harus kita jawab dalam persoalan fashion dalam hal ini, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang 3F ini, food, fashion, kemudian fun, ya, ini tentu kita tidak terlepas dari background akidah dari masing-masing orang. Jadi pandangan seseorang melihat konsep 3F ini, ya, sangat dipengaruhi oleh akidah. Bagi orang muslim, ya, tentu seharusnya jika dia melihat konsep food, fashion, and fun, ya, tentu basicnya adalah harus kembali pada akidah Islam dan syariat Islam, ya. Dan tentu bagi orang yang tidak pandangan dengan akidah yang selain Islam, dan mereka punya pandangan yang
bisa memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih tersebut ya. Iya, jadi gini, maksudnya Islam tidak membatasi yang seolah-olah membatasi secara diametral ya. Kalau misalkan kesenangan maka itu harus dibatasi. Yang dibatasi itu Islam adalah ya apa konsep-konsep dalam pemikiran kita, passion, ya kesenangan ya. Dia apa namanya tidak dilarang oleh Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim kan basic apa namanya pemikiran kita adalah Islam. Ada Islam itu apa menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu hidup dalam aturan-aturan sendiri. Sehingga ketika dia sudah apa namanya ya, bahwasanya misalkan ketika memilih masyarakat ada kategori-kategori yang harus menjadi apa namanya variabel yang harus dipertimbangkan oleh seorang muslim. Misalkan ketika dia memilih makanan dia harus mengambil makanan-makanan yang halal ya, makanan-makanan yang baik ya. Nah ini semuanya dilakukan ya dalam karena Allah sudah memberikan garis-garis besar bagaimana kita demikian pula ketika kita memilih fashion. Nah, ketika memilih fashion itu juga benar. Ya, Islam tidak memberikan apa namanya istilahnya membatasi seseorang untuk memilih model pakaian yang seperti apa, warna seperti apa, style yang seperti apa. Islam tidak mengatur soal itu. Tetapi yang diatur Islam itu adalah secara fundamental bahwasanya terkait dengan fashion ya, yang terpenting adalah apa yang dipakai oleh manusia, apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan ya, ya ada menurut ya, bentuknya seperti apa, kemudian modelnya seperti apa, apa namanya stylenya seperti apa, mau berkreativitas seperti apapun Islam tidak melarang soal yang dilarang oleh Islam adalah fashion yang tidak mencerminkan seseorang untuk itu poin yang ketiga tadi persoalan kesenangan ya. Kesenangan itu juga demikian. Islam tidak melarang orang untuk menikmati kesenangan itu ya. Menikmati kopi misalkan atau menikmati apa namanya apalah yang membuat hati orang senang ya. Tetapi Islam itu tidak memberikan apa namanya apa garis batas kesenangan-kesenangan yang tidak apa melanggar syariat dan sesuatu yang melanggar syariat itu sesuai dengan perilaku manusia ya, seperti saya ambil contoh seperti itu. Kita tentu tidak ingin ya apa konsep mengambil kesenangan itu seperti orang-orang apa pandangan orang-orang barat misalkan ya. Mereka menganggap bahwasanya kesenangan itu adalah kesenangan yang tanpa batas ya. Sehingga mereka pun ketika menyalurkan kesenangan ini sesuai keinginan mereka tanpa ada pemimpin apapun ya. Mereka menganggap bahwasanya misalkan kesenangan apa namanya apa ketika mereka suntuk dan sebagainya, kemudian mereka ke tempat prostitusi, mereka ke tempat penjualan, mereka ke bar ya, minum alkohol, itu bagi mereka adalah sebuah kesenangan bagi mereka ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim tentu tidak, itu bukan bagian dari kesenangan, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh kaum muslim ya. Itu sesuatu yang dilarang oleh Allah sudah mengatur itu. Allah sudah mengatur itu bagaimana apa yang dilakukan dalam khamru warnai maisir. Ada jelas juga apa namanya melarang itu. Nah sehingga tiga konsep ini yang harus dipegang oleh setiap bahwasanya boleh pemuda-pemuda itu mengikuti tren apa makanan ya, mau milih makanan Korea, makanan Jepang, makanan apa
fashion apa namanya apa namanya seperti kemarin lebaran shimmer shimmer, lah shimmer. apalah gitu ya. Hijau sage ya. Apapun boleh ya, boleh ya. Yang penting satu patokannya, fashion itu tidak boleh melampaui terkait dengan kewajiban menutup Aurat. itu yang kedua. Islam juga tidak melarang untuk kita apa namanya pemuda-pemuda untuk menikmati secara tidak ya, yang kesenangan ya, yang tidak menjurus pada kemaksiatan kepada Allah. dan itu tegas dan apa larangan-larangannya tegas larang untuk kesenangan-kesenangan yang tidak diperbolehkan. Kalaupun kesenangan-kesenangan yang lain yang itu Allah tidak membatasi mau dilakukan apa yang penting tidak terlena dengan kewajiban-kewajiban Allah memperbolehkan kita untuk menikmati kesenangan itu. Jadi untuk kita jadi itu garis besarnya sih. Justru Islam memberikan kita kebebasan ya. Tetapi dengan kebebasan itu kita memiliki juga batasan-batasan sehingga kita sendiri sebagai seorang muslim sesuai dengan aturan Islam mempunyai arahan hidup yang jelas. Seperti itu kan? Iya, jadi Bang, Islam itu kan sebetulnya adil apa namanya apa muka bumi. Allah menurunkan Islam ini kan sebagai rahmat. Jadi memang manusia ini ibarat Islam itu kan rahmat. Allah itu menurunkan aturan-aturan ya, kemudian apa syariat-syariat syariat kemudian aturan yang Allah adalah aturan yang sesuai dengan fitrah manusia. Belum ada gitu ya syariat-syariat yang diturunkan itu kok kita anggap sebagai apa namanya yang membatasi ataupun membebani ya. Tapi justru memang fitrahnya manusia sama. Kenapa Allah mengatur bagaimana apa mengatur kesenangan supaya tidak misalkan tidak menjurus kepada zina, ya Allah berikan solusinya dan pernikahan ya. lalu itu kesenangan bagi manusia bagi apa namanya manusia untuk melanjutkan fitrahnya dia itu untuk memiliki Keturunan. nah sehingga ini pesan juga nih bagi para budak-budak ya. Jadi apa namanya daripada kita apa namanya berpikir seolah-olah kesenangan misalkan kesenangan seksual itu ada apa namanya dengan berkomaksiat ya Allah berikan solusi yang lebih manusiawi melalui pernikahan. Dengan pernikahan apa yang kita lakukan kita bersenang-senang apa namanya istri itu adalah dinilaikan sebagai Ibadah. ibadah yang paling lama ya yang paling apa waktunya paling lama itu pernikahan. Justru sempurna agama kita dengan pernikahan ya, Bang Nur. Itu yang ada. Jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana apa setiap pemuda dengan adanya tren apapun ya patokannya sama bagaimana dia selalu apa melakukan bahwasanya selama tren kemudian apapun tidak melanggar apa akidah dan sunnah Allah itu boleh. Jadi sobat sekalian, kita bisa mendapatkan pencerahan dari Bang Nur. Lalu bagaimana sobat saya takdir, apakah ada pertanyaan mengenai masalah tersebut? Sebenarnya saya ada pertanyaan ini karena keadaan sekarang ini kan status quo-nya sekarang itu ada pemikiran mengenai yang 3F tadi ini yang tentang fashion ini ada pemikiran yang penting udah menutup aurat tapi ada yang mengabaikan kalau misalnya itu ketat atau masih misalnya di atas lutut gitu kan kalau kayak gitu kan kalau untuk laki-laki walaupun batasannya itu dari pusar sampai lutut tapi kan masih beredar di masyarakat juga pemikiran kalau kita itu masih pakai celana pendek aja lah atau pakai yang ketat juga aja lah. Nah itu kan sebenarnya
nggak bisa kan ya Pak, itu karena soalnya aturan yang kita